Nor itu seorang cowok muda yang tinggal di dunia fantasi. Dia lumayan kuat buat seusianya dan disukai banyak orang di kota. Dia kerja di pekerjaan yang butuh tenaga fisik, tapi bosnya kagum banget sama kerjanya dan gak pernah ngomong yang jelek-jelek tentang dia karena dia emang pekerja terbaik yang pernah mereka punya. Suatu hari, setelah dapat gajian harian, dia mau pulang tapi tiba-tiba dengar suara cewek teriak minta tolong dari dalam gua dekat situ. Dia langsung lari ke gua itu meski bosnya nyuruh jangan karena bahaya. Dia cuekin semua peringatan dan masuk ke gua, lalu lihat ada cewek yang terjebak dalam kawat berduri ajaib sementara sekelompok petualang lagi lawan banteng iblis raksasa. Sejak kecil, Nor udah harus ngurus ibunya dan rumah karena ayahnya nggak pernah balik setelah pergi beli susu, tapi dia terima aja dan mulai ngurusin rumah. Ibunya sakit-sakitan dan sering terbaring di tempat tidur, jadi dia bikinin sup hangat buat ibunya sambil mukanya kotor kena jelaga, dan dia bilang ke ibunya kalau dia mau pergi berburu kelinci biar mereka bisa makan daging buat makan malam. Ibunya bersihin wajahnya sambil minta maaf karena nggak bisa kasih apa-apa di hidup ini, tapi Nor tetap kuat dan bilang ke ibunya kalau dia nggak butuh apa-apa. Malam itu, dia siapin sup kelinci yang enak buat ibunya, tapi pas dia balik buat kasih makan, ibunya udah meninggal dunia. Sekarang, Nor yang malang nggak punya siapa-siapa lagi yang bisa dia panggil keluarga di dunia ini. Dia kuburin ibunya di luar rumah, tapi dia mutusin kalau dia nggak boleh lemah dan nangis. Dia mulai hidup sendirian, ngurus kebun, nangkep hewan buruan, ngurus hewan ternak, dan belajar di kamarnya setelah bersihin semuanya. Dia latihan fisik dengan nangkep ikan liar, ngangkat barang berat di gunung, dan makan banyak protein setiap hari. Suatu malam, karena ngerasa kesepian, dia naik ke kursi dan ngambil buku cerita tua yang udah berdebu dan mulai baca. Ini bikin dia ingat waktu keluarganya masih lengkap, dan ayahnya sering ceritain kisah tentang petualang hebat yang bertarung lawan naga raksasa, belajar sihir dari penyihir, ngangkat kutukan di hutan angker, dan bertarung lawan pasukan elf. Cerita-cerita ini selalu bikin dia tertarik karena ayahnya bilang kalau tugas seorang petualang itu melindungi orang-orang lemah dan pastiin mereka nggak terluka. Ini ngasih dia inspirasi buat ngelakuin sesuatu dengan hidupnya, dan besoknya, setelah ngurusin hewan-hewan, dia siap-siap buat ninggalin rumah dan menuju kota buat coba jadi petualang. Dia bermalam di hutan dengan bikin api unggun, dan pagi berikutnya, dia sampai di kota indah kerajaannya. Dia masuk gerbang utama yang besar dan kagum banget lihat banyak orang di pasar jualan barang-barang mereka, dan orang-orang beli pedang dan buah-buahan di tempat yang sama. Pas lagi jalan, dia lihat seorang pria bawa pedang dan mutusin buat ngikutin dia, yang akhirnya ngebawa dia ke guild petualang. Dia masuk ke sana dan lihat seorang pria besar berbadan kekar di meja resepsionis, bukan cewek berbulu tebal seperti yang dia harapkan. Kecewa, dia bilang ke pria itu kalau dia mau jadi petualang, tapi pria itu cuekin dia dan bilang kalau ini bukan tempat buat anak-anak dan sebaiknya dia mikirin orang tuanya. Nor bilang kalau orang tuanya udah meninggal, yang bikin pria besar itu tertarik, dan dia nyuruh Nor mampir dulu ke sekolah pelatihan. Nor bingung, tapi pria besar itu jelasin kalau buat gabung guild, dia harus pilih sekolah, lewatin pelatihan dasar, pilih kelas dan keterampilannya, dan cuma setelah lulus, dia bisa jadi petualang. Nor senang dengar info itu dan dengan semangat pergi ke sekolah dengan tujuan jadi pendekar pedang terkuat. Dia daftar dan mulai latihan ilmu pedang, tapi bahkan setelah beberapa minggu, sementara murid-murid lain mulai bangkitin potensi magis mereka, Nor masih belum punya kemampuan magis apapun. Dia terus latihan, dan beberapa bulan berlalu, akhirnya instruktur bilang kalau dia nggak punya bakat dan buang-buang waktu di sana. Instruktur nyaranin Nor buat gabung sekolah lain karena dia jelas nggak cocok jadi pendekar pedang. Nor nggak mau nyerah dan nemuin sekolah lain buat latihan sebagai pejuang. Dia mulai latihan di bawah pria besar berambut merah, tapi meskipun udah latihan keras berbulan-bulan, pria berambut merah itu bilang kalau Nor nggak punya bakat buat itu, karena yang dia bisa cuma nangkis serangan. Dia coba sekolah lain, pertama jadi pemburu tapi dia diusir, terus dia coba jadi pencuri tapi ditolak karena nggak ada bakat. Dia coba jadi penyihir, tapi gagal juga, akhirnya mutusin jadi penyembuh, tapi gagal lagi dan balik dengan perasaan kecewa. Pria besar itu kaget tahu kalau bahkan setelah berbulan-bulan di setiap sekolah, Nor nggak belajar satupun keterampilan, dan bilang sayangnya nggak ada yang bisa dilakukan buat jadi petualang.
Kecewa sama dirinya sendiri, Nor ninggalin kota dan balik ke pondoknya di hutan. Tapi, dia mutusin kalau dia nggak akan nyerah dan bikin tempat latihan sendiri dengan pedang. Dia mutusin buat sempurnain satu gerakan yang dia pelajari, yaitu nangkis dan blokin serangan yang datang ke arahnya. Dia habisin hari-harinya buat sempurnain gerakan itu, siang dan malam. Akhirnya, setelah setahun latihan keras, dia jadi cukup kuat buat nangkis 10 serangan sekaligus. Dia mutusin buat terus latihan, dan 3 tahun kemudian, dia berhasil nangkis 100 pedang sekaligus, tapi nggak dapat keterampilan baru. Dia terus latihan tanpa henti sampai pedangnya patah. 14 tahun berlalu, dia sadar kalau selama tahun-tahun ini dia udah latihan setiap hari dan sekarang bisa nangkis 1000 pedang sekaligus tanpa gagal. Meski udah kerja keras banget, dia nggak dapat keterampilan baru, tapi tetap mutusin buat ke guild petualang sekali lagi. Kali ini, dia ketemu cewek muda yang lihat keterampilannya dan nyaranin dia buat ke sekolah pelatihan. Nor bilang kalau dia udah pernah coba semuanya, yang bikin cewek itu kaget karena Nor nggak punya keterampilan buat jadi petualang. Nor ngerasa patah hati lagi pas pria besar itu keluar dan hampir nggak ngenalin dia. Mereka duduk bareng sambil ngobrol dan minum bir. Saat Nor cerita soal latihannya selama beberapa tahun terakhir, pria besar itu bilang kalau di dunia petualangan ada peringkat dari E sampai S, tapi bahkan untuk jadi peringkat E, kamu minimal butuh satu keterampilan, yang Nor nggak punya. Nor jadi sedih, tapi pria besar itu bilang kalau nggak banyak orang tahu, ada peringkat di bawah E, yaitu F. Ada beberapa batasan untuk petualang peringkat F, seperti mereka nggak bisa ambil misi membunuh atau kerja di hutan di luar kota, mereka cuma bisa ambil kerjaan manual di kota, tapi jarang ada yang mau. Tanpa ragu-ragu, Nor langsung setuju dan akhirnya dapat lisensi petualangnya. Dia mulai ambil kerjaan aneh-aneh di sekitar kota, kayak angkut barang berat, cari kucing hilang, dan dia tetap latihan setiap malam. Dia juga ambil kerjaan merawat orang tua, masak buat mereka, sambil terus latihan. Nor kelihatan senang bekerja sebagai petualang yang bisa bantu orang. Akhirnya, kita balik ke situasi sekarang, di mana banteng raksasa itu berjalan mendekati para petualang dan menebas pemimpin mereka dengan kapaknya, membuatnya terlempar ke dinding. Nor dengan cepat memeriksa dan mendapati kalau pemimpin itu sudah mati. Dia melihat ke belakang dan melihat teman-temannya yang lain sedang ditusuk oleh banteng itu, yang membunuh setiap orang di sana dengan mudah sebelum matanya tertuju pada gadis berambut putih. Tubuh Nor langsung bergerak, dia melempar batu ke banteng itu untuk mengalihkan perhatiannya sebelum lari. Monster itu mengejarnya dengan kecepatan mengejutkan, dan Nor sadar kalau dia nggak bisa lari. Jadi, dia berbalik dan menangkis serangan banteng itu. Kejutannya, tangkisan itu begitu kuat sehingga banteng itu terpental ke dinding. Banteng itu langsung bangkit lagi dan melompat melalui debu untuk menyerang Nor, tapi dia bisa menangkis serangannya lagi. Nor sadar kalau dia gagal menangkis sekali saja, dia bisa mati. Dia coba cari celah, tapi sadar kalau dia nggak punya satupun keterampilan ofensif buat menyerang. Pedangnya mulai retak, tapi banteng itu berbalik ke arah gadis itu dan lari ke arahnya. Nor langsung pakai kemampuan langkah bulunya yang bikin kecepatannya naik, muncul di depan banteng itu, dan menangkis serangannya lagi dengan mengorbankan pedangnya sendiri. Dia ingat ayahnya bilang kalau seorang petualang melindungi yang lemah meski harus mengorbankan nyawanya sendiri. Jadi, dia berdiri tegak walau dengan pedang yang patah, dan kali ini, saat monster itu menyerang, Nor menangkis dengan sekuat tenaga, yang memantulkan kapak itu begitu keras sehingga langsung tertebas kepala banteng itu sampai putus, dan kapaknya tertancap di batu. Gadis itu sangat terkejut saat darah tersebar kemana-mana, tapi kawat berduri ajaib di tubuhnya lenyap. Nor jatuh ke tanah sambil melihat pedangnya yang hancur dan merasa betapa dekatnya dia dengan maut. Gadis itu langsung berterima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya dan menanyakan namanya, tapi Nor bilang kalau namanya nggak penting diingat, lalu berjalan keluar. Dia berjalan melalui jalanan kota sambil mikir gimana dia hampir mati karena banteng raksasa itu, dan sadar kalau dia perlu latihan lebih keras lagi kalau dia benar-benar mau jadi petualang yang bisa melindungi orang.